Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Ibu Popi Camenia Jamil, SE MSM, selaku dosen pengampu manajemen biaya. Di sini kami akan menampilkan hasil video presentasi dari kelompok kami, yaitu kelompok 2. Baiklah, saya akan membacakan yang pertama, analisis penetapan biaya berbasis aktivitas dan probabilitas pelanggan. Penetapan biaya berbasis aktivitas. Untuk mengembangkan sistem penetapan biaya, kita perlu memahami hubungan antara sumber daya, aktivitas, dan produk atau layanan. Sumber daya digunakan untuk melakukan produk atau layanan adalah hasil dari aktivitas tersebut. Banyak sumber daya yang digunakan dalam suatu operasi dapat ditelusuri ke produk atau jasa individu dan diidentifikasi sebagai bahan langsung atau biaya tenaga kerja langsung. Sebagian besar biaya overhead hanya berhubungan secara tidak langsung dengan produk atau jasa kurir. Langkah-langkah dalam mengembangkan sistem penetapan biaya berbasis aktivitas, yaitu yang pertama, identifikasi biaya dan aktivitas sumber daya. Langkah pertama dalam proses ABC adalah menentukan penambangan dari sumber daya di masing-masing akun yang dikonsumsikan oleh aktivitas yang diidentifikasi. Yang kedua, tetapkan biaya sumber daya ke aktivitas. Biaya konsumsi sumber daya biasa bergerak meliputi jumlah 1. Jam kerja untuk kegiatan padat karya. 2. Karyawan untuk aktivitas terkait penggajian. 3. Pengaturan untuk aktivitas terkait batch. 4. Pemindahan untuk aktivitas penanganan material. 5. Jam mesin untuk perbaikan dan pemeliharaan mesin. 6. Kaki persegi untuk aktivitas pemeliharaan dan pembersihan umum. Yang ketiga, tetapkan biaya aktivitas ke objek biaya. Objek biaya adalah output yang dihasilkan dari aktivitas perusahaan dan biasanya adalah produk atau jasa, namun pelanggan produk, pelanggan proyek, dan bahkan unit bisnis dapat menjadi objek biaya. Manfaat penetapan biaya berbasis aktivitas. Di antara manfaat utama penetapan biaya berdasarkan aktivitas yang dialami banyak perusahaan dari informasi yang ditingkatkan adalah 1. Ukuran probabilitas yang lebih baik. 2. Mengambil keputusan yang lebih baik. 3. Meningkatkan proses. 4. Perencanaan yang ditingkatkan. 5. Identification of the cost of unit capacity. Menghitung biaya kapasitas IDLE di ABC. Karena anggaran adalah rencana, biaya aktivitas yang dianggarkan adalah tingkat pengeluaran yang direncanakan untuk tingkat keluaran yang direncanakan, dan dianggarkan konsumsi aktivitas didasarkan pada penggunaan yang direncanakan. Oleh karena itu, biaya ABC yang dibebankan ke objek biaya didasarkan pada tingkat pengeluaran dan penggunaan kapasitas yang direncanakan. Namun, seringkali ada perbedaan antara kapasitas yang tersedia dan tingkat pemanfaatan kapasitas yang direncanakan, sehingga meninggalkan kapasitas menganggur. Biaya proses, biaya konversi. Karena overhead sering diterapkan berdasarkan jam tenaga kerja langsung, dan karena kandungan tenaga kerja langsung yang relatif kecil di sebagian besar industri proses, biaya overhead pabrik dan tenaga kerja langsung sering digabungkan dan disebut biaya konversi untuk tujuan menghitung unit produksi yang setara. Menghubungkan kedua elemen biaya ini praktis karena biaya tenaga kerja langsung bukan merupakan elemen biaya yang signifikan dalam industri proses ini. Keterkaitan ini juga sesuai untuk industri manapun. Komponen tenaga kerja langsung dan overhead pabrik dikeluarkan dalam proporsi yang hampir langsung satu sama lain, bahkan jika komponen tenaga kerja langsung signifikan. Material langsung. Bahan langsung dapat ditambahkan pada titik-titik distrik atau terus-menerus selama produksi. Jika bahan ditambahkan secara seragam, proporsi yang digunakan untuk menghitung unit ekuivalen langsung bahan langsung per setara tidak akan diperlukan. Mungkin hanya ada satu perhitungan biaya per unit ekuivalen untuk biaya produksi gabungan. Namun, jika bahan ditambahkan sekaligus, proporsi yang digunakan dalam perhitungan tergantung apakah titik dalam proses di mana bahan ditambahkan telah tercapai. Perhitungan biaya per unit ekuivalen untuk biaya produksi gabungan. Namun, jika bahan ditambahkan sekaligus, proporsi yang digunakan dalam perhitungan tergantung apakah titik dalam proses di mana bahan ditambahkan telah tercapai. Baiklah, selanjutnya penetapan biaya proses dengan banyak departemen.
Biaya transfer masuk adalah biaya pekerjaan yang dilakukan di departemen sebelumnya yang ditransfer dirujuk ke departemen saat ini. Termasuk biaya-biaya ini adalah bagian penting dari biaya proses, karena kami memperlakukan setiap departemen sebagai entitas yang terpisah. Dan laporan biaya produksi setiap departemen mencakup semua biaya yang ditambahkan ke produk hingga saat itu. Jika biaya transfer masuk tidak disertakan, setiap unit selesai yang ditransfer keluar dari departemen hanya akan mencakup nilai pekerjaan yang dilakukan oleh departemen itu. Mungkin membantu untuk memikirkan transferin biaya yang serupa dengan bahan langsung yang diperkenalkan pada awal proses produksi. Unit ekuivalen produksi dari biaya yang ditransfer masuk dapat dihitung dengan cara yang sama sebagai bahan langsung untuk ditambahkan pada awal proses. Perbedaan antara biaya bahan langsung dan biaya transfer masuk adalah bahwa yang pertama berasal dari gudang sedangkan yang terakhir berasal dari departemen produksi lain. Selanjutnya alokasi biaya, departemen, produk bersama, dan produk sampingan. Peran strategis alokasi biaya memiliki 4 tujuan. Yang pertama, tentukan biaya departemen dan produk yang akurat sebagai dasar evaluasi efisiensi biaya departemen dan probabilitas produk yang berbeda, pelaporan keuangan, dan kepatuhan pajak. Yang kedua, memotivasi manajer untuk mengerahkan upaya tingkat tinggi untuk mencapai tujuan manajemen puncak. Yang ketiga, memberikan insentif yang tepat bagi manajer untuk membuat keputusan yang konsisten dengan tujuan manajemen puncak. Dan yang keempat, secara adil menentukan imbalan yang diperoleh manajer atas usaha dan keterampilan mereka dan untuk efektivitas pengambilan keputusan mereka. Baik, sebelumnya perkenalkan nama saya Dery Yuda Hadi Wijaya. Di sini saya akan melanjutkan materi yang di atas, yaitu masalah etis alokasi biaya. Sejumlah masalah etika penting dalam alokasi biaya. Pertama, masalah etika muncul ketika biaya dialokasikan untuk produk atau jasa yang diproduksi baik untuk pasar maupun kompetitif dan atau badan produk atau departemen pemerintahan. Meskipun instansi pemerintahan sangat sering membeli berdasarkan biaya plus, produk yang dijual secara kompetitif tunduk pada persaingan harga. Di sini insentif dalam situasi ini adalah bagi produsen menggunakan metode alokasi biaya untuk mengalihkan biaya dari produk kompetitif ke produk biaya plus. Baiklah, materi selanjutnya yaitu adalah alokasi biaya di industri jasa. Konsep yang disajikan dalam bab ini berlaku sama baiknya untuk manufaktur, jasa, atau organisasi nirlaba yang mengeluarkan biaya yang sama. Misalnya seperti lembaga keuangan atau bank umum yang menggunakan alokasi biaya. Sebagai ilustrasi, kami menggunakan Community General Bank atau CGB yang menyediakan berbagai layanan perbankan termasuk rekening deposito, pinjaman hipotek, pinjaman angsuran, dan layanan investasi dan lain-lainnya. Nah, di saat ini CGB sedang menganalisis probabilitas unit pinjam hipotek yang memiliki dua bisnis utama, yaitu pinjaman konstruksi komersial dan pinjaman perumahan. Bagian penting dari analisis bisnis pinjaman ini adalah menentukan bagaimana melacak atau mengalokasikan biaya ke dua bisnis tersebut. Terima kasih, sampai sini materi saya sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, sekian hasil presentasi kami dari kelompok 2. Lebih dan kurang kami mohon maaf. Semoga bermanfaat bagi teman-teman yang menonton. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.